Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Selamat saya pagi. selaku moderator dalam live Instagram dalam prodi akuntansi perpajakan. Nah, saat ini kami mengundang Kak Herlin Kiswanti selaku narasumber dalam tema Kupas Tuntas PPN 11%. Nah, sebelum acara dimulai, saya ingin membacakan CV singkat dari Kak Herlin, yaitu Kak Erlin Kiswanti SPN CTT CAP. Beliau merupakan seorang ahli di bidang pajak, akuntansi, dan spesialis dalam Eksim. Beliau merupakan lulusan Universitas Brawijaya yang saat ini bekerja di bidang yang sama sejak tahun 2011 dan memiliki berbagai pengalaman di dunia perpajakan. Sebelum diskusi dimulai, kita sapa dulu audiens IG kita ya. KJAI, learning, sharing, inspiring. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan selama live IG berlangsung ya. Tarif PPN 11% resmi naik 11% sejak tanggal 1 April 2022. Nah, kenaikan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Nah, ini pun mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Dengan alasan kenaikan PPN ini menurut Menteri Keuangan, yaitu menambah pemasukan penerimaan negara dan memperbaiki kondisi APBN yang mengalami defisit secara terus-menerus selama pandemi. Nah, selain itu juga memperkuat fondasi penerimaan pajak. Untuk itu, agar lebih memahaminya, mari kita bahas bersama narasumber kita dalam tema Kumpas Tuntas PPN 11%. Nah, Kak, kita mulai masuk pembahasan ya, Kak. Ya, oke. Apa sih yang melatar belakangi kenaikan PPN 11%? Iya. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa sih PPN itu naik dari 10% ke 11% ya per April 2022 kemarin. Jadi alasannya itu karena menurut Menteri Keuangan kita itu perlu menambah pemasukan penerimaan negara. Jadi kan setelah ada pandemi, ekonomi turun kan ya. Nah, jadi pemerintah itu perlu adanya pemasukan penerimaan negara untuk memperbaiki anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang sebelumnya itu mereka mengalami defisit kan selama pandemi gitu sih. Jadi intinya itu untuk memperkuat fondasi penerimaan pajak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan Kak ada nih objek yang kena pajak dan tidak kena pajak nih katanya dalam undang-undang uh, Ya. yang telah diatur tersebut. Apa sih objek tersebut dan bagaimana untuk perekonomian masyarakat, Kak? Jadi untuk objek apa aja yang diberikan fasilitas untuk bebas PPN atau yang kena 11% ya. Jadi yang apa? Yang untuk yang bebas dulu. Jadi untuk yang dibebaskan dari PPN itu meliputi kayak kebutuhan pokok seperti beras, terus kayak gabah, jagung, terus ada telur, susu. Ibaratnya susu itu yang belum ini ya, yang belum dikemas ya, kayak masih murni. Lalu kayak untuk jasa kesehatan, untuk pendidikan, untuk vaksin dan lain-lain. Nah, juga untuk apa? Yang lainnya baru dia dikenakan untuk PPN 11%. Gitu. Jadi untuk penyesuaian tarif PPN-nya itu juga ada penurunan. Jadi selain adanya penyesuaian tarif PPN, dia juga ada penurunan tarif untuk PPHUP ya. Jadi bukan penurunan sih. Jadi dulu kan dia 5%-nya itu 50 juta ya batasnya. Sekarang 60 juta kayak gitu. Terus ada juga pembebasan untuk UMKM. Jadi yang di bawah omset 500 apa juta dia nggak kena pajak. Kalau yang di atasnya dia baru dikenakan yang 0,5% gitu. Nah, tadi kan kita membahas objek nih, Kak. Itu siapa aja sih yang lebih dikenakan PPN 11% ini, Kak? Apakah dari masyarakat atau kalangan tertentu, Kak? Jadi semua kalangan. Jadi gini kan, untuk PPN kan kita ada yang atas transaksi dari PKP ke PKP kayak gitu. Jadi semua transaksi itu dikenakan 11%. Meskipun konsumen akhir juga kayak di Indomaret kita belanja, ya kan? Kita pasti kena 11%. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu kan harga semakin naik. Otomatis ya, kalau dulu kita beli misalkan
odol. Kita beli 10.000 kena pajaknya 10%, jadi cuma 11.000. Sekarang pajaknya 11%, otomatis harga odolnya itu naik gitu kan. Gitu. Jadi maaf ya anak saya ngikut. Iya Kak, nggak apa-apa. Nah, dampak PPN ini terhadap masyarakat dan penerimaan negara menurut pandangan Kakak gimana sih Kak? Bagus diterapkan atau enggak sih Kak? Kalau menurut saya ya, penerapannya ini karena kan pandemi sebenarnya ini masih apa ya, muncul redup ya nggak sih. Nah, untuk perekonomian pada kenyataannya dari curhatan klien saya, dari teman-teman yang berbisnis, itu sebenarnya untuk kenaikan pajak itu terlalu cepat sih. Karena apa? Karena mereka kan masih dalam tahap untuk recovery dari pandemi. Jadi mereka habis rugi besar-besaran, lalu pada tahun 2022 setelah pandemi baru aja redup, langsung ada kenaikan PPN. Jadi mereka kayak semacam apa ya? Di sisi dari pengusaha ya kayak semacam keberatan gitulah. Karena apa? Karena dengan adanya kenaikan PPN otomatis harga naik dan customer juga ini banyak yang kabur ya nggak sih. Nah, lalu untuk kenaikan PPN ini juga apa ya, berdampak pada daya beli masyarakat, yaitu karena harga semakin mahal, sedangkan masyarakat misalnya nih pendapatannya tetap ya nggak. Kadang kan kalau pandemi karyawan kan malah dipotong untuk penghasilannya. Nah itu jadi dampaknya itu sih, daya beli masyarakatnya itu akan semakin rendah karena dengan harga yang semakin tinggi. Harga semakin tinggi dipengaruhi oleh pajak juga yang semakin tinggi gitu. Nah, untuk teman-teman audiens bisa bertanya, kita buka sesi pertanyaan ya. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Nah Kak, ini kan udah berlaku nih PPN 11%. Kakak lihat ada perubahan nggak dari selama berapa bulan ini ketika PPN 11% ini naik? Kenapa? Kan kita, PPN 11% kan udah mulai berlaku dari April kemarin. Selama April ini kakak melihat nggak perubahan yang telah terjadi? Kalau perubahan sih kayaknya belum ya. Kalau saya pribadi belum melihat perubahannya. Jadi perubahan dari segi penerimaan negara ya enggak. Maaf ya anak saya rewel. Kalau dari segi penerimaan negara sih belum ada kayak apa ya, kita saksikan kayak berita dari Menteri Keuangan misalkan dia menjelaskan terkait dengan apa peningkatan penerimaan pajak. Kalau peningkatannya sih sudah pasti ya, karena apa? Karena nominal, secara nominal sudah pasti. Karena apa? Karena nominal dari 10% ke 11% itu kan juga signifikan ya gitu. Kalau untuk ini sih kepatuhan mungkin belum ya, kita bisa lihat dari 1 tahun setelah penerapan gitu. Ada yang bertanya dari audiens, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya guys, ada yang kurang paham atau yang pengen kepo kali dengan PPN 11%, silakan aja, kita buka-bukaan di sini teman-teman. Jadi untuk tarif jadi setelah dengan dibarenginya ada kenaikan tarif yang 11% itu kan juga ada update e-faktur juga ya dari pemerintah. Pasti ada yang mau tanya nih, kalau misalkan nih ada faktur, misalkan kalian udah terlanjur ada transaksi pada bulan, kan dia mulainya April, misalkan pada bulan Februari, tapi transaksi kalian itu nanti akan dijalankan pada April, itu kenanya berapa persen gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, ibaratnya kan pengenaan PPN itu kan atas penyerahan barang atau jasa ya. Jadi misalkan kalian penyerahannya, misalkan nih customer kalian cuma bilang aku mau beli, bilangnya di Maret, tapi ternyata realisasi dari transaksi tersebut ada di April. Nah, maka PPN yang dikenakan itu 11%. Kayak gitu. Kecuali kalau realisasinya ada di Maret, baru kalian masih kena 10%. Gitu. Jadi memang kemarin waktu terjadi kenaikan ini banyak yang bingung. Wah, ini gimana? Aku transaksinya udah di Maret nih, tapi belum ke-approve misalkan untuk faktur pajaknya. Terus kena berapa? Nah, kalau misalnya belum di-approve, tapi tanggalnya dia tertera tanggal Maret atau sebelum tanggal 1 April atau sebelum tanggal diberlakukannya 11%, maka dia masih kena
tarif yang 10%. Kayak gitu. Yuk, ada yang mau tanya? Kak, ini kan barang-barang naik nih kan, Kak. Itu apakah termasuk dampak dari PPN 11% atau tidak, Kak? Iya, ya pasti dampaknya. Karena memang apa ya, ibaratnya PPN itu kan suatu hal yang dia itu menyatu pada barang, pada nilai barang. Misalkan dia PKP ya, awalnya dulu dia jualnya sebelum pajak 10%, 10 juta. Terus sebelum adanya 11% ini, pajaknya kan cuma 1 juta, ya enggak? Nah, kalau untuk apa? Setelah 11% diterapkan, otomatis nilai pajaknya akan nambah 1% dari 10% ke 11%. Nah, untuk harga barangnya otomatis akan nambah juga. Gitu. Itulah kenapa harga semakin mahal ya. Lalu daya beli masyarakat juga akan menjadi semakin rendah. Karena apa? Karena nilainya semakin mahal. Nah, kan ada yang pro nih, Kak. Katanya, bagus dong PPN naik, bisa nambah penerimaan negara nih. Ada yang kontra nih. Kalau ini naik, tentu semuanya naik. Gimana sih menurut Kakak menanggapi pro dan kontra dalam masyarakat yang ada, Pak? Jadi pro dan kontra pada setiap kebijakan dari negara itu memang ada ya. Jadi untuk menanggapinya ya gimana ya, gimana caranya kita tetap harus mentaati atau mengikuti kebijakan dari negara, ya nggak sih? Ya caranya yaitu kita menyesuaikan. Misalkan kalau dari sisi perusahaan ya, misalkan dengan adanya kenaikan PPN, otomatis kan cost-nya bakal naik, ya nggak sih? Nah, kita bisa menekan cost lain selain dari cost pajak itu, kayak gitu. Karena emang hal ini tuh nggak bisa dihindari, ya nggak sih? Untuk pajak itu nggak bisa dihindari. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh negara. Jadi 11% ya 11%, kayak gitu. Dari audiens ada yang ingin bertanya? Ayo dong, semangat. Yang mau bertanya Ayo semangat. silakan. Saya mau ditanyakan. Kalau kakak sih, menurut pandangan kakak nih kak, PPN ini kan katanya yang terendah nih di antara negara-negara lain. Apakah eh, baik diterapkan sekarang? Kan katanya perekonomian ini udah mulai meningkat nih kak. Jadi kalau gimana ya? Kalau kita membandingkan dengan negara yang lain itu kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang etis. Karena apa? Karena kita di negara kita dengan negara lain kan untuk pendapatannya kan berbeda, ya kan? Nah, untuk kenaikan di negara kita itu sebenarnya yaitu kembali lagi karena perusahaan kan negara kan memang untuk mendongkrak penerimaan pajak. Tapi pada kenyataannya di masyarakat ini setelah pandemi itu mereka masih kayak recovery. Jadi mereka itu ibaratnya masih belum siap ya dengan berbagai macam kebijakan baru kayak BPN naik, program pengungkapan sukarela kayak begitu. Tapi negara kan juga dia menyediakan kebijakan yang juga apa ya, meringankan wajib pajak atau meringankan masyarakat seperti UMKM. Dia diberi batasan 500 juta, ya nggak sih? Dia 500 juta nggak dikenain pajak, kalau lebih baru dikenakan pajak. Dan juga ada lapisan untuk orang pribadi. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh ada plus minusnya. Dan yaitu untuk penikmatnya atau kayak dampaknya itu ada di berbagai macam lapisan masyarakat. Misalkan kayak PPN ini dia dampaknya ke pengusaha yang kena pajak, ke PKP, ya nggak? Tapi untuk UMKM misalnya dia yang diberi batasan 500 juta itu dia juga dampaknya untuk UMKM PKB dia juga berdampak di kenaikan tarif PPN ini. Jadi banyak plus minusnya sih. Jadi ibaratnya semua lapisan itu kena, ada yang kena manfaat, ada yang kena keberatan juga, ya nggak sih kalau semacam kenaikan tarif PPN seperti ini. Gitu. Ini kan kata di penyesuaian tarif nih kak dibarengi dengan fasilitas PPN final yang
besaran tertentunya lebih kecil, yaitu 1%, 2%, dan 3%. Ini gimana sih Kak maksudnya Kak? Yang mana PPN final dengan besaran tertentu lebih kecil? Oh, itu untuk konstruksi kayaknya ya? Iya Kak. Fasilitas PPN final. Jadi kalau untuk PPN final, bukan PPN ya, PPH kali ya. Jadi kalau untuk PPN final itu terkait dengan UMKM. Yang ada 1%, 2%, sama 3%. Tadi itu ada yang tanya di atas banget. Aku nggak bisa scroll. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan Kak. Bentar. Mau tanya Bu, cara perhitungan persentasinya kalau saham. Bu, mau tanya cara hitung persentasinya gimana kalau saham kami 500 juta dari total 15 miliar 250 juta. Total. Kalau PPN saham berarti ya. Saham masih tetap kena ini 11%. Berarti misalkan presentasinya gimana kalau saham kami 500 juta dari total 5,250. Itu maksudnya 500 juta dari total? Jadi total sahamnya 15 M. Atau gimana? Atau 500 juta? Nah, kalau misalkan gini ya, ini agak kurang jelas untuk pertanyaannya. Jadi misalkan kalau kalian menghitung PPN, itu kan tarif dikalikan dengan DPP. Nah, DPP-nya itu nilai transaksi. Jadi misalkan kalian beli barang, nilai transaksinya 500 juta. Berarti PPN-nya 11% dikalikan dengan 500 juta. Kayak gitu. Jadi nilai transaksi ya. Kalau PPN itu. Atau bahasanya itu nilai atas penyerahan barang atau jasa. Kena pajak. Dari audiens ada yang bertanya lagi? Yuk, silakan bertanya. Jadi untuk mekanisme penyetorannya masih tetap sama ya kalau untuk PPN 11%. Dan untuk mekanisme rekonsiliasinya atau kayak rekonsiliasi PPN masukan sama keluaran itu masih sama. Kalau misalkan PPN keluaran kalian lebih besar daripada PPN masukan, maka kalian wajib menyetorkan kepada kas negara. Atau itu disebutnya dengan PPN kalian kurang bayar. Ya, kalau misalkan PPN masukan kalian lebih besar, otomatis kalian ada lebih bayar. Nah, itu bisa ada dua fasilitas. Kalian bisa mengkompensasikan ke masa berikutnya atau kalian bisa merestitusi. Nah, restitusi PPN itu bisa terjadi juga kalau kalian itu eksportir, ya kan? Karena kan kalau eksportir kan kita nggak PPN-nya 0% ya, bukan nggak kena PPN, tapi PPN-nya 0%. Jadi biasanya PPN masukan kalian akan tinggi gitu kalau eksportir. Nah, itu ada fasilitas kalian mau restitusi. Kalau biasanya restitusi itu ini sih digabungin. Kalau biasanya ya kami itu digabung sampai 1 tahun pajak baru restitusi. Biasanya kalau sebelum restitusi kalian nanti akan diperiksa terkait dengan PPN-nya. Jadi kalau memang restitusi PPN yang akan diperiksa ya seputar PPN.
seputar apa unsur-unsur yang mengandung yang ada di PPN itu, kayak pendapatan kalian, kayak gitu. Jadi mungkin ada yang mau share pengalamannya terkait dengan kenaikan PPN ini, gimana? Atau Rayana mau ini, mau share pengalaman, Belum gimana ada sih Kak. dampak Saya dampaknya? tuh masih bingung juga tentang Hmm, PPN ini 11% ini. Kan ada baca-baca juga nih Kak di berbagai ya, artikel. Katanya sih PPN ini kan dibebaskan untuk yang bagian pokok nih kan Kak, seperti mm-mm. kebutuhan pokok beras, gabah, jagung dan lain-lain, telur, Ya. susu. Nah, eh, masih bingung kenapa sih katanya nih bebas PPN nih, tapi kok bisa bareng-bareng naik gitu Kak? Jadi untuk kebutuhan pokok ini kadang ada orang yang salah menginterpretasikan ya. Kebutuhan pokok itu maksudnya yang masih pure. Jadi kayak dari petani kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk di supermarket, itu udah kena PPN. Jadi kalau minyak dia udah masuk supermarket ya udah kena PPN. Gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Kirain Rehana Ya, sih, Kak. Ini di barang-barang sekarang itu merupakan dampak eh, kok katanya kenaikan. kan ini bebas sih PPN, ternyata kok bisa naik gitu, Kak. Iya. Terima kasih ya, Kak, Jadi penjelasannya. apa ya? Dampak dari apa alasan kenapa kok barang-barang naik itu salah satunya ya, bukan bukan semua karena kenaikan PPN, tapi salah satunya mungkin atau bisa jadi dikarenakan adanya kenaikan PPN. Jadi otomatis kan perusahaan dia bakal menaikkan harganya ya. Karena dia belinya pun juga mahal, dia jualnya otomatis juga akan mahal. Kayak gitu. Ya, Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? ini kan ada nih, kita kan udah mulai diterapkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sebelumnya ada nggak sih, Kak, undang-undang yang mengatur pajak pertambahan nilai ini, Kak? Ada. Jadi untuk apa namanya undang-undangnya itu ada sendiri memang PPN. Itu tahun yang terakhir itu, bentar ya, saya agak lupa nih. Jadi dulu kan ada undang-undang KUP, pajak penghasilan, terus PPN juga sendiri itu ada. Nah, selain dengan undang-undang, dia juga diatur dengan PMK-PMK. Jadi misalkan di undang-undang itu belum merinci itu biasanya diatur di PMK tersendiri kayak gitu. Ini ada nggak, eee, menurut Kakak nih Kak, dengan ada 11% ini PPN ini kan Kak, bisa nggak, Ya. apakah selanjutnya itu bakalan ada kenaikan lagi atau memang mentok di sini Kak, PPN 11% ini Kak, menurut pandang. Kemungkinan sih pasti bakal naik sih. Jadi untuk apa namanya PPN kalau nggak salah ada ini ya, ada penaikan bertahap sampai nanti 15%. Jadi setelah 11% nanti 12%, lalu nanti bisa juga akan naik di 15%. Jadi bertahap. Kemungkinan nanti jadi kan tahun ini ya pada 1 April 2022 dia udah naik 11%. Nah, kemungkinan juga nanti setelah mungkin ya pemerintah mengkaji terkait dengan dampaknya untuk masyarakat dan juga untuk negara, mungkin nanti akan ada kenaikan gitu. Jadi di Undang-Undang HPP kan sudah dijelaskan. Cuman untuk teknis pelaksanaannya biasanya nanti akan menunggu peraturan turun. Gitu. Jadi sudah direncanakan, sudah diundangkan. Nah, boleh minta sarannya nggak Kak? Saran Ini kan, terkait eee, terkait PPN ini kan PPN katanya naik terus nih, gimana sih saran Kakak agar kalangan masyarakat itu bisa menaikkan pendapatan, bisa mengimbangi kenaikan PPN 11% ini Kak? jadi kalau untuk mengimbangi ya, gimana ya? Ya semangat bekerja. Jadi kalau untuk mengimbangi dengan kenaikan ini yaitu dengan semangat bekerja ya nggak sih?
Lalu apa ya? Bingung saya kalau masalah begini. Jadi kalau misalkan untuk mengimbangi, kalian juga bisa ini meminimalisasi misalkan dengan dampaknya ada kenaikan kayak minyak kemarin ya kan. Nah, itu cara mengimbanginya kan masyarakat dengan hemat. Ya enggak? Jadi yang dulu misalkan dia masak pakai minyaknya di apa? Di los, sekarang lebih dihemat karena dengan dampak apa? Kenaikan harga. Ya, dengan PPN ya seperti itu juga. Dan juga nanti kan pasti dengan apa? Dengan adanya kenaikan PPN sehingga belanja apa ya, kebutuhan belanja untuk masyarakat kan akan naik juga. Nah, pemerintah juga diharapkan untuk menaikkan UMR kayak gitu kan. Pendapatan kalau pengusaha juga ya gitu sih, sebenarnya ada apa ya, dengan naiknya misalkan ya dengan belanja kita kayak misalkan apa namanya di kenyataan kan, misalkan di kehidupan ya, kalau kita belanjanya naik otomatis kita harus meningkatkan pendapatan ya enggak, kayak gitu. Jadi kuncinya kalau kita untuk mengimbangi dengan kenaikan pajak, otomatis kenaikan apa namanya barang-barang juga naik, yaitu kita harus mengimbanginya dengan menaikkan pendapatan kayak gitu. Berarti jika barangnya naik, kita tuh harus semangat lagi naikkan income Ya kita harus ya, Kak. semangat bekerja. Nah, buat Oh ya, teman-teman, kalau semangat nih buat naikkan income-nya. iya. Nah, kalau kalian masih ingin mendalami terkait pajak, kalian bisa itu daftar ke pelatihan brevet di Jago Akuntansi Training and Consulting ya. Jadi di JATC juga ada pelatihan brevet AB dan juga brevet C. Jadi kalian bisa daftar ke situ untuk pelatihan kalau kalian mau mendalami perpajakan. Oh, saya jadi promosi juga nih. Iya. Nah, Gak apa-apa ya teman-teman, yuk kita promosi. jargon dulu. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nih, Kak, ada yang ingin bertanya nih, Kak. Kalau kenaikan PPN untuk menstimulus kondisi keuangan, gimana caranya warga negara itu bisa sejahtera ketika PPN naik, Kak? Untuk berhemat, padahal UMR aja naik sedikit. Ya itu ya, karena kita kan memang tidak bisa menghindari terkait dengan kebijakan dari negara ya. Salah satunya dengan kebijakan PPN. Jadi gimana cara kita untuk menyikapinya, yaitu kita harus bisa mengatur lah, kita atur sendiri bagaimana kita caranya untuk bisa tetap, ibaratnya kita membeli barang itu, dulu kita beli minyak misalkan, dulu mahal. Nah, gimana caranya kita bisa tetap membeli barang itu? Yaitu tadi kita harus semangat bekerja. Dan juga cara lainnya kita bisa berhemat juga. Dari yang pakainya los, kita harus lebih hemat kayak gitu. Atau misalkan kalian juga bisa bisa alternatif barang lain. Kalau misalkan kalian dulu suka barang impor misalkan ya. Nah, kalian bisa pakai barang dalam negeri. Gitu. Dan sepertinya sih untuk kenaikan dari UMK memang kan sedikit ya. Cuman kan dari kenaikan PPN itu juga dinilai sedikit. Karena apa? Karena dari 10 ke 11%. Ibaratnya cuma naik 1%. Jadi apa ya, kalau dari hitungan sih dia nggak terlalu signifikan ya kenaikannya. Gitu. Dan juga selain dengan kenaikan PPN kan ada penurunan juga tarif PPh. Dulu 25%, sekarang 22, nanti akan turun lagi kayak gitu. Jadi pemerintah juga di mana ada kebijakan kenaikan, dia juga menyediakan kebijakan untuk penurunan. Jadi selain dia menaikkan, dia juga akan menurunkan, ya enggak? Jadi apa ya, saling melengkapi lah. Ada yang tanya, kenapa harus naik ya Kak PPN-nya? Waduh, tanya Ibu Sri Mulyani ya. Ya itu ya, kenapa PPN naik? Karena kita butuh untuk mendongkrak penerimaan negara. Setelah pandemi ini kan memang nggak hanya negara ya, tapi juga pengusaha, mereka benar-benar apa ya, banyak yang rugi. Cuman memang terlalu cepat sih untuk kenaikan pajak. Jadi habis selesai kita pandemi langsung dinaikkan. Jadi memang banyak yang kaget ya. Cuman ya itu.
Karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pemerintah untuk menaikkan penerimaan negara. Toh penerimaan negara itu juga untuk kita lagi. Ya, agar apakah terbukti bisa membuat perekonomian negara menjadi lebih baik. Ya memang untuk bukti yang signifikan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat, tapi berangsur lah. Jadi membaiknya ekonomi itu berangsur. Bisa kita lihat juga kan dulu, misalkan orang masih kemana-mana masih susah transportasi, sekarang sudah banyak kayak kereta, infrastrukturnya sudah lumayan, jalan tol juga banyak kayak gitu. Sebenarnya semua yang sudah kita bayarkan ke negara memang sudah kita nikmati, tapi ya itu berangsur karena Indonesia ini luas sekali ya, luas sekali. Iya Kak, Ya, perlu daerah ini, misalnya daerah A mau dikembangkan, daerah ini, jadi iya. harus bertahap ya Kak. Iya, iya bertahap memang. Tapi kalau dari yang saya rasakan dari kecil sampai sekarang ya memang sudah sangat berangsur membaik untuk perekonomian di Indonesia ini. Kalau Rehana gimana menurut kamu? Kalau menurut Rehana sih udah mulai membaik Kak, soal kan daerah Rehana ini kan dulu banyak tuh jalan-jalan rusak, udah mulai Ya. Diperbaiki. Terus nih Kak, kan Rehana nih kan tinggal di Dumai nih, sudah ada tol Dumai Pekanbaru, jadi aksesnya itu makin. Wah, berarti kan udah ini ya, Itu sih udah dampak merasakan yang dirasakan. dampak dari penerimaan negara. Ya. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke. Kita pertanyaan terakhir ya Kak. Ya. Apa bisa dibilang kenaikan tarif PPN ini justru malah jadi bumerang buat pemerintah karena terlalu cepatnya keputusannya Kak? Menurut Kak gimana Kak? Kalau untuk hasil dari kenaikan ini kan kita bisa lihatnya nggak langsung ya, misalkan kan baru April kita ada kenaikan PPN, jadi mungkin untuk tahun depan ya kita bisa mengkaji, kita bisa melakukan penelitian terkait dengan dampaknya gitu. Karena kalau sekarang kita lihat dampaknya yang signifikan itu masih belum kelihatan sih. Benar kalau jadi bumerang enggak ya? Cuman memang ada beberapa pihak yang keberatan, yaitu kayak semacam PKP, pengusaha kena pajak ya pasti keberatan karena dengan kenaikan PPN ini otomatis nilai harganya naik dan customer banyak yang kabur kalau ada teman saya itu gitu sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Baiklah, sampai di sini dulu diskusinya atau gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk pertanyaan satu lagi? Yuk, ada yang mau tanya? Nah, Kak, dari Kak Rahmat nih Kak, apakah mungkin ketika setelah ada kajian dan PKP tadi yang dirugikan ini membuat pemerintah menurunkan jadi 10% lagi? Kalau untuk kemungkinannya sih bisa jadi ya, karena untuk naik atau turunnya kan itu kebijakan pemerintah. Dan otomatis sebelum mereka membuat kebijakan kan pasti mereka juga melakukan penelitian, ya kan. Jadi mereka pasti akan mempertimbangkan lah kalau memang pada prakteknya mungkin mereka mau lihat 1 tahun dulu dalam prakteknya keberatan atau malah penerimaan negara turun, kayak gitu pasti nanti akan dikaji. Ibaratnya pemerintah tidak akan tutup mata lah terkait dengan kebijakan ini. Gitu. Kalau turun bisa jadi, karena apa? Karena kita lihat ya, dari PPh Badan kan juga dari 25% dia bisa turun ke 22%, kayak gitu.
Nah, teman-teman, sampai di sini ya diskusi live IG kita. Adapun kesimpulan dari kenaikan PPN 11% ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memperbaiki kembali defisit negara. Nah, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan penerimaan pajak, sehingga terwujudnya kesejahteraan, keadilan, serta pembangunan sosial bagi masyarakat. Nah, terima kasih ya buat Kak Herlin yang telah menyampaikan sama-sama. informasinya. Nah, Ya, sama-sama. akhirnya diskusi telah kita lewati. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf ya. Nah, terima kasih buat audiens semuanya. Terima kasih Kak Herlin. Terima kasih.